sampai akhir hayat. Mendapatkan pujian dari manusia di dunia itu selalu menakutkan orang-orang soleh dahulu. Ini babnya adalah bab masalah niat dan ini paling sulit. Paling sulit. Ini masalah hati. Masalahnya hati ini tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat sulit. Amal kita, apa sebenarnya niatnya? Kita beramal, melakukan sesuatu, kita sholat, kita zakat, kita haji, kita membaca buku, kita menuntut ilmu, kita mengajar manusia, kita melakukan amal-amal kebaikan dan seterusnya. Apa sebenarnya niat kita? Maka sekali lagi ini yang paling menakutkan orang-orang generasi salafus saleh dahulu. Mereka sangat takut kalau amalnya yang besar itu hilang. Karenanya sebagian dari mereka berkata, para ulama, ada ulama yang mengatakan bahwa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang sebenarnya kecil amalnya, tapi dia dibesarkan oleh niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, tapi dikecilkan oleh niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Suatu hari, Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar tentang 3 orang yang akan dihisab terlebih dahulu di akhirat kelak. Yang pertama adalah orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua adalah fi sabilillah atau orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada penghafal Quran itu. Kemudian Allah bertanya bahwa bukankah telah aku ajarkan kepadamu apa yang aku turunkan pada Rasulku? Jawabannya adalah iya ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kau gunakan untuk apa? Dia mengatakan itu aku wiridkan, aku gunakan untuk sholat di siang dan malam dan siang hari. Maka kemudian Allah SWT berfirman, kadzabta, kamu dusta. Dan malaikat pun berkata, kadzabta, kamu juga berdusta. Kamu berdusta. Maka kemudian diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang banyak hartanya. Orang yang banyak hartanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, bukankah aku telah memberimu harta yang membuatmu bahkan tidak perlu orang lain? Karena begitu banyaknya harta. Kemudian dia mengatakan, iya ya Allah. Kemudian firman Allah, kau gunakan untuk apa harta itu? Dia mengatakan, saya gunakan untuk silaturahim dan saya sedekahkan. Kemudian kata Allah, kau berdusta. Dan para malaikat pun berkata, kamu berdusta. Ternyata amal yang telah 3 orang tersebut lakukan tidak mendapat balasan yang setimpal. Ini tak lain karena terjadi kesalahan pada niat mereka. Ya, mereka beramal tidak semata-mata lillahi ta'ala. Yang pertama Allah berfirman kepada orang yang hafal Al-Quran, orang yang memiliki ilmu Al-Islam. Allah mengatakan kamu bukan melakukan semua itu bukan karenaku, tetapi hanya karena ingin disebut sebagai seorang alim, ingin disebut manusia sebagai seorang yang memiliki ilmu, disebut dipuji orang, ini alim, ini orang yang luar biasa ilmunya. Maka karena itulah dia dilemparkan ke neraka. Yang kedua juga sama, babnya masih bab sama, yaitu bab masalah niat seseorang. Ketika seseorang yang banyak hartanya berinfak fisabilillah, bersedekah, dengan itu dia bersilaturahim dengan banyak orang, memberikan hartanya, kemudian dia mengatakan ini karenamu, kata Allah, kamu berdusta. Kau bohong karena itu. Mengapa? Karena sungguhnya kamu melakukan itu semua hanya ingin disebut oleh orang sebagai orang yang dermawan. Semua orang berkata menunjuk kepada kamu dengan memujimu bahwa kamu orang dermawan, kamu orang yang luar biasa, baik, dan seterusnya.
dan kemudian karenanya dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga babnya juga sama, babnya adalah masalah niat juga. Niat yang ada dalam hati kita yang kita sembunyikan dalam hati ini. Bahkan mujahid berjuang di jalan Allah tidak sederhana, merupakan amal tertinggi yaitu jihad. Bahkan kemudian dia syahid, dia meninggal di sana. Banyak orang tentu menduga dia syahid, tapi di hadapan Allah, Allah mengoreksi niatnya dan Allah katakan kau berdusta. Karena sebenarnya kau melakukan itu semua hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Biar semua orang tahu dia begitu pemberaninya. Dan kepada mereka semuanya, kemudian orang itu pun dilemparkan ke neraka, dan kepada mereka semuanya Allah mengatakan di dunia sudah kau ambil itu, sudah kau ambil hakmu. Yang ingin disebut sebagai alim sudah disebut alim, yang ingin disebut sebagai orang yang dermawan sudah disebut sebagai orang yang dermawan, dan yang ingin disebut sebagai seorang pemberani sudah disebut sebagai pemberani. Artinya sudah selesai, amalmu sudah kau ambil di dunia. Hadis inilah yang menjadi salah satu landasan kehati-hatian para salafus soleh dalam menjaga hati dan niat saat melakukan amalan. Jika ingin beribadah, maka mereka akan meluruskan niat lillahi ta'ala. Bahkan seorang ulama tabi'in butuh waktu hingga 40 tahun untuk belajar meluruskan niatnya. Dan ini dilandasi oleh sebuah peristiwa. Peristiwa apakah itu? Nama aslinya Ibnu Munkadir atau Muhammad Al-Taimi. Sosok berhati mulia inilah yang mempunyai andil memberi nomor-nomor pada hadis. Kisahnya dalam berjuang meluruskan niat dimulai ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Sudah berkali-kali penduduk Madinah bermunajat dan melaksanakan sholat istisqa demi turunnya hujan. Namun curahan air dari langit pun tidak kunjung turun. Hingga suatu hari saat ia berada di Masjid Nabawi, peristiwa itu pun datang. Kemudian Muhammad bin Munkadir berkata, suatu hari, karena kata beliau, saya itu di dalam Masjid Nabawi, kata beliau punya tiang. Yang tiang itu, saya selalu duduk bersandar di tiang itu untuk ibadah, untuk belajar ilmu. Kemudian kata beliau suatu malam, yaitu di malam tahajud, beliau tetap bersandar di tiangnya itu. Kemudian beliau lihat ada seseorang masuk ke masjid, orang dengan kulit agak hitam. Kemudian beliau, orang yang berkulit hitam itu menutupi badannya dengan kain. Kemudian kain yang digunakan menutup punggungnya digunakan untuk menjadi sajadah sholatnya. Kemudian dia sholat, dan itu biasa kalau itu. Tapi kemudian dia berdoa, dan doanya sempat didengar oleh Muhammad bin Munkadir. Kata Muhammad bin Munkadir, doanya luar biasa beraninya. Dia mengatakan, ya Allah, aku bersumpah atas namamu bahwa kau harus turunkan hujan. Lihat kalimatnya. Aku bersumpah atas namamu ya Allah bahwa kau harus turunkan hujan. Maka subhanallah, belum turun tangannya, kata Muhammad bin Munkadir, terdengar petir. Begitu petir terdengar, kemudian hujan. Bahkan hujan itu yang menyebabkan, kata beliau, menyebabkan Muhammad bin Munkadir tidak pulang ke rumahnya karena hujan begitu derasnya. Ya, doa-doa yang dipanjatkan orang tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ketika hujan tiba, ia juga tidak henti-henti memuji Allah, bersujud syukur, dan sholat 2 rakaat hingga datang waktu subuh. Hal ini menarik perhatian Muhammad bin Munkadir. Maka pada malam berikutnya, ia mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya. Kata Muhammad bin Munkadir, saya ikuti orang itu. Malam yang kedua orang itu sama. Orang itu sama, kemudian sholat dengan cara yang sama dan memuji Allah dengan luar biasa. Sampai berkata, siapalah aku, engkau kabulkan doaku, dan seterusnya dengan puji-pujian yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Kata Muhammad bin Munkadir. Kemudian subuh, selesai sholat subuh, kemudian selesai, kemudian keluar dari masjid, saya ikuti orang itu. Ketika sampai di rumahnya, begitu sampai di rumahnya, maka Muhammad bin Munkadir menemui orang itu, dan orang itu tentu kenal dengan ulama besar sekelas Muhammad bin Munkadir. Kemudian orang itu berkata, ternyata orang itu adalah orang yang kerjaannya menjahit sepatu. Kemudian orang itu bertanya, wahai Muhammad bin Munkadir, apa yang bisa saya bantu? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Muhammad bin Munkadir mengatakan bahwa bukankah kamu adalah orang yang sudah 2 malam ini datang kemudian berdoa tentang hujan dan seterusnya.
Yang terjadi adalah orang itu marah besar ketika mendengarkan amalnya disebut-sebut oleh Muhammad bin Munkadir. Begitu marah besar, maka Muhammad bin Munkadir mengatakan, saya takut karena marahnya itu, maka pergilah Muhammad bin Munkadir. Ya, orang yang berprofesi sebagai tukang jahit sepatu itu marah ketika amal kebaikannya diketahui oleh Muhammad bin Munkadir. Bahkan ia melakukan sesuatu yang membuat Muhammad bin Munkadir tidak bisa menemuinya lagi. Malam ketiga, Muhammad bin Munkadir tetap duduk di tempat yang sama, tapi tidak dijumpainya orang itu datang ke masjid. Subuh hari pun tidak dijumpai orang itu, maka Muhammad bin Munkadir subuh hari pergi ke rumah tersebut dan dijumpainya pintunya terbuka dan tidak ada orangnya. Kemudian tetangganya orang itu menemui Muhammad bin Munkadir dan tetangganya bertanya, wahai Muhammad, apa yang kau lakukan pada orang itu? Kemarin setelah berbincang denganmu, dia marah, dia pergi membawa semua barangnya. Maka Muhammad bin Munkadir merasa sangat menyesal. Dia keliling Madinah untuk mencari orang itu dan tidak ada orang itu. Kemudian ini subhanallah rahimahullah, artinya orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka khawatir dengan amalnya, maka dia sembunyikan amalnya. Peristiwa inilah yang menjadi landasan kuat bagi Muhammad bin Munkadir untuk beramal. Ia pun terus menjaga, meluruskan niatnya beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, kita bisa tahu bagaimana cara para salafus soleh dalam menyembunyikan amal mereka. Semata-mata agar niatnya terjaga, ibadahnya lillahi ta'ala, dan tidak terjangkit riya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak merupakan ilmuwan yang terkenal dengan sifat wara, atau hati-hati dan terpercaya. Ia memiliki kebiasaan setahun haji dan setahun jihad, dan kerap menyembunyikan amalnya agar terhindar dari sifat riya. Hal yang sama juga kita jumpai dari seorang imam besar, yaitu Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala adalah seorang ahli ilmu, seorang mujahid, seorang ahli ibadah, orang kaya raya. Jadi Abdullah bin Mubarak, ilmuwan besar abad 2 Hijriah. Abdullah bin Mubarak punya semboyan setahun haji, setahun jihad. Ada orang yang selalu bersama Abdullah bin Mubarak, namanya Muhammad bin A'yun. Muhammad bin A'yun ini selalu menemani Abdullah bin Mubarak di perjalanan jihadnya. Jadi selalu dekat, tidur bersama dan seterusnya. Maka di dalam sebuah perjalanan jihad, kemudian ketika perjalanan itu, kemudian Muhammad bin A'yun masih belum tidur, kemudian Abdullah bin Mubarak terlihat tidur, tapi Muhammad bin A'yun curiga, nampaknya Abdullah bin Mubarak bukan tidur itu, belum tidur. Maka Muhammad bin A'yun segera tidur, tapi dia tidak tidur, dia hanya pura-pura tidur. Begitu dia tidur, pura-pura tidur itu, maka Abdullah bin Mubarak bangun. Begitu bangun, kemudian dia wudhu, kemudian sholat sepanjang malam, kemudian begitu subuh, maka saya dibangunkan, kata Muhammad bin A'yun, saya dibangunkan. Begitu dibangunkan, kemudian saya berkata, sebenarnya saya tidak tidur wahai imam. Maka begitu saya katakan itu artinya sepanjang malam saya tahu apa yang beliau lakukan, yaitu beribadah pada Allah. Maka kata Muhammad bin A'yun, maka sepanjang perjalanan itu dan perjalanan-perjalanan berikutnya, beliau tidak pernah terlihat riang wajahnya di depan saya. Karena tidak suka saya tahu amal yang beliau lakukan itu. Subhanallah. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapat ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada ridha Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia kehendaki atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sebagaimana yang diniatkan. Hadis Rasulullah SAW ini berdasarkan kisah yang terjadi pada seorang muhajir Ibnu Qais. Ia adalah pemuda yang ikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun di dalam hatinya, ia berhijrah karena mempunyai niat untuk menikahi perempuan bernama Ummu Qais. Karena itu ia mendapat julukan Muhajir Ummu Qais.
Dan inilah yang juga kita bisa lihat karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebuah peristiwa namanya Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais adalah seseorang yang hijrah, tapi ketika diperintahkan hijrah ke Madinah, laki-laki ini sudah melamar seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Dan ternyata Ummu Qais ikut hijrah ke Madinah. Dan laki-laki ini kemudian hijrah ke Madinah, tapi niatnya bukan karena menjalankan ibadah hijrah, tapi niatnya adalah untuk menikahi wanita itu. Maka sampai dikenal di kalangan para sahabat sebagai sebuah pelajaran mahal, orang hijrah dengan niat yang salah. Karena niatnya ternyata niat menikahi wanita itu dan dia dapat wanita itu. Sampai kemudian dikenal dengan istilah Muhajir Ummi Qais, laki-laki yang hijrah karena Ummu Qais. Maka menjadi pelajaran juga buat semua kita yang sedang berhijrah dari sebuah amal yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik kepada lingkungan yang baik, itu amal besar. Orang yang sedang merutinkan menjalankan sebuah amal apapun itu amal besar, tetapi tanpa ikhlas dia tidak ada artinya sama sekali. Kalau niat kita bukan karena Allah, maka Muhajir Ummu Qais mendapat sesuatu sesuai yang diniatkannya. Itulah mengapa setiap perbuatan tergantung oleh niatnya. Pemirsa Khalifah, ada beberapa tips agar kita dapat selalu menjaga niat beramal ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu ingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat ikhlas melakukan kebaikan, tentunya akan mendapat pahala di sisinya yang sangat besar. Lebih besar dari yang kita harapkan dari manusia. Tips berikutnya, selalu mengulang-ulang ikrar keikhlasan, yaitu hanya kepada Allah lah aku berharap. Tips ketiga, sadarilah kalau amal ibadah kita tidak sempurna, maka tidak pantas untuk kita pamerkan kepada orang lain. Yang terakhir, selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mudah untuk ikhlas dalam beramal. Begitulah generasi salafus soleh dahulu menjaga niat mereka, meluruskan niat mereka dengan berbagai macam cara untuk merahasiakannya. Maka ketika kita sudah benar niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan amal soleh itu, maka jagalah sepanjang perjalanan karena iblis tidak pernah rela niat kita lurus. Iblis tidak akan senang orang-orang itu niatnya karena Allah. Orang yang melakukan ibadah apapun, orang yang hijrah dalam kebaikan, maka hati-hati dengan niat awalnya, itu satu. Yang kedua, hati-hati kalau sudah baik niat awalnya, hati-hati dengan niat di sepanjang perjalanannya. Karena kalau tidak benar niatnya, berhasil dibelokkan oleh iblis, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa amal yang dihitung adalah amal akhirnya, maka akhirnya harus amal yang terbaik dengan ikhlas, dengan niat yang paling baik. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka seseorang harus berdoa, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keikhlasan dan dijauhkan dari berbagai macam riya dan niat yang bukan karena Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebuah bacaan yang bahkan sekelas Abu Bakar diajari itu, di mana Rasul mengajarkan, bacalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kemusyrikan yang aku tahu ilmunya, dan aku meminta ampun kepadamu dari berbuat kemusyrikan yang aku tidak tahu ilmunya. Diwiridkan itu setiap hari agar Allah menjaga keikhlasan kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya menjadikan menerima amal kita, dan sekecil apapun amal kita akan dinilai besar di sisi Allah karena keikhlasan kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.